Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita membaca kitab Al-Jami' al-Ibadatillahi Wahdah. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengatakan, "Fa in qila fama anwa'ul ibadati allati la tasluhu illa lillahi ta'ala." Kalau Anda ditanya, apa saja jenis-jenis ibadah yang tidak dibenarkan untuk diserahkan kecuali kepada Allah Ta'ala semata, maka qulta min anwa'iha ad-du'a. Maka hendaknya Anda katakan, di antara jenis-jenis ibadah, yang pertama adalah ad-du'a. Ya, kemudian kita baca syarah poin kedua oleh Syekh Shalih Fauzan. Dia mengatakan, al-ibadatu anwa'un katsirah. Ibadah itu banyak sekali jenisnya. Kama qala Syekhul Islam, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Perlu diketahui bahwasanya seseorang ulama disebut dengan Syekhul Islam itu kalau dia dianggap sebagai ulama yang kompeten dalam hampir setiap bidang ilmu. Dalam bidang fikih misalnya, dia adalah orang yang mahir. Dalam bidang akidah juga sangat mahir. Dalam bidang lughah sangat mahir. Dalam bidang hadis sangat mahir. Dalam bidang tafsir sangat mahir. Dalam semua bidang ilmu fikih, dalam semua bidang ilmu agama, dianggap sangat mahir. Maka para ulama yang seperti ini digelari dengan gelar Syekhul Islam. Ya, dan tentu saja tidak hanya Ibnu Taimiyah yang digelari dengan gelar Syekhul Islam. Ya, di antaranya Al-Imam Adz-Dzahabi, di antaranya Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, dan beberapa ulama yang lain digelari dengan gelar Syekhul Islam. Beliau mengatakan, al-ibadatu ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Ibadah adalah segala sesuatu yang Allah cintai dan Allah ridhai, baik berupa perkataan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tidak nampak. Fatakunu dhahiratan ala al-jawarihi. Maka ibadah itu bisa berupa sesuatu yang zahirah, yang nampak alal jawarih, dalam anggota badan. Yang nampak dilakukan oleh anggota badan. Kas-salati was-siyam, seperti salat, puasa, wal jihadi, wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Demikian juga jihad, kemudian amar ma'ruf nahi munkar, wa silatil arhami wa ghairi dzalika. Seperti menyambung tali silaturahmi atau ibadah-ibadah yang nampak yang lainnya. Wa hadhihi ibadatun zahiratun. Nah, inilah contoh-contoh ibadah yang zahirah, yang nampak. Wal ibadatu al-batinatu takunu fil qulubi. Demikian juga ada ibadah yang batinah yang tidak nampak, yang letaknya itu di hati. Minal khaufi wal khasyati wal raghbati wal rahbati wal mahabbah. Contohnya khauf, khasyah, raghbah, rahbah, mahabbah, wa tawakkuli wal inabati. Demikian juga tawakkul, ya, atau dalam bahasa Indonesia tawakal. Wal inabah. Inabah ini maknanya sama seperti taubat. Dan beberapa istilah ini, khauf, khasyah, raghbah, rahbah, mahabbah, tawakkul, dan inabah, nanti akan dijelaskan oleh penulis dalam kitab ini secara lebih detail lagi. Ya. Sengaja saya tidak terjemahkan, karena nanti akan kita dapati pembahasannya masing-masing. Hadhihi kulluha ibadatun qalbiyatun. Nah, maka semua ini yang kita sebutkan tadi adalah ibadah hati. La ya'lamuha illallahu subhanahu wa ta'ala. Yang tidak ada yang mengetahuinya, ya, tidak ada yang mengetahui bahwasanya orang mengerjakan ibadah hati tersebut kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa minha ma huwa 'alal lisani. Demikian juga ada ibadah yang letaknya di lisan, yang dilakukan oleh lisan. Mithlu dzikrullahi, contohnya zikir kepada Allah. Wa tasbihu, contohnya tasbih.
wa tahlilu wa tahmidu. Demikian juga tahlil dan tahmid. Tasbih artinya mengucapkan subhanallah. Tahlil artinya mengucapkan la ilaha illallah. Tahmid artinya mengucapkan alhamdulillah. Wa da'watu ila Allah. Demikian juga berdakwah kepada Allah. Wal amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari. Demikian juga melakukan amar ma'ruf, memerintahkan kepada hal yang baik. Wan nahyu 'anil munkar, dan melarang kepada hal yang munkar. Wa ta'limu al-ilmi an-nafi'i. Demikian juga mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Ya, maka di sini Syekh Shalih Fauzan menjelaskan ibadah ini banyak macamnya. Ada ibadah yang zahirah yang dikerjakan oleh anggota badan, ada ibadah yang batinah yang dikerjakan oleh hati. Demikian juga ada ibadah yang dikerjakan oleh lisan. Kemudian syarah yang nomor 3, anwa'ul ibadati katsiratun. Jenis-jenis ibadah itu banyak. A'dhamuha, ibadah yang paling agung adalah ad-du'a'u, yaitu berdoa. Ya, maka doa itu ibadah. Kalau Allah Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan telah berkata Rabb kalian, yaitu Allah Subhanahu wa taala, Allah katakan ud'uni, berdoalah kepadaku astajib lakum, aku akan kabulkan doa kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau beribadah kepadaku, maksudnya tidak mau berdoa, maka mereka akan masuk ke neraka Jahannam yang sangat dalam. Surat Ghafir ayat 60. Ya, maka ayat ini adalah dalil bahwasanya doa itu ibadah. Kenapa? Karena Allah perintahkan, ud'uni, berdoalah kepadaku. Kalau Allah perintahkan berarti Allah cintai, berarti Allah ridhai. Kalau Allah ridhai, Allah cintai berarti ibadah, ya kan? Kalau kita merujuk kepada definisi ibadah yang kemarin kita sudah sebutkan, ya, setiap perbuatan atau setiap hal yang Allah cintai dan Allah ridhai berupa perkataan maupun perbuatan. Nah, doa Allah perintahkan, berarti Allah cintai, berarti Allah ridhai. Berarti doa itu ibadah. Dan dalam ayat ini juga Allah katakan ud'uni, berdoalah kepada aku. Ya, maka kita berdoa boleh langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung, ya Allah, berilah aku hidayahmu. Ya Allah, berilah aku rezekimu. Langsung berdoa kepada Allah. Ya, tidak sebagaimana keyakinan sebagian orang sufiyah yang mereka mengatakan kalau kita berdoa kepada Allah maka itu kurang ajar. Ya, itu tidak sopan, ini kata mereka. Sehingga mereka mengatakan berdoa itu harus melalui perantara. Maka ini keyakinan yang tidak benar, bertentangan dengan ayat ini. Ya, Allah katakan ud'uni, berdoalah kepada aku, astajib lakum, maka aku akan kabulkan doa kalian. Kemudian juga orang-orang yang lalai, tidak mau berdoa kepada Allah, ya, tidak mau sering-sering berdoa, jarang berdoa, dan juga termasuk orang yang berdoanya kepada selain Allah, maka dia termasuk orang yang yastakbirun, orang yang sombong, tidak mau berdoa kepada Allah. Maka Allah ancam dengan ancaman yang sangat keras. Sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah akan masukkan mereka ke neraka Jahannam. Maka para ikhwah dan akhwat sekalian, hendaknya jangan lalai untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kapanpun dan dimanapun. Amarallahu bidu'aihi wa samma dzalika ibadatan. Allah taala dalam ayat ini perintahkan untuk berdoa kepada Allah, dan Allah sebutkan doa tersebut sebagai ibadah. Faqala, Allah katakan dalam ayat yang tadi, innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Orang-orang yang sombong tidak mau beribadah, maksudnya an du'ai, maksudnya berdoa. Doa Allah sebut sebagai ibadah. Maka doa itu ibadah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi bersabda, ad-du'a'u huwal ibadatu. Doa adalah ibadah. Hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad, At-Tirmidzi,
Ibnu Hibban dan yang lainnya. Maka hadis ini tegas, jelas. Nabi katakan doa adalah ibadah. Fad-du'a'u huwa a'zamu anwa'il ibadah. Maka doa adalah jenis ibadah yang paling agung. Faman da'a ghairallahi minal mauta wal maqburina wal jinna wasyayatina. Maka barang siapa yang berdoa kepada selain Allah, minal mauta wal maqburina wal jinni wasyayatini, baik dia berdoa kepada orang mati, berdoa kepada kuburan, berdoa kepada jin, atau berdoa kepada setan, faqad asyraka billahi asyirkal akbar, maka dia telah berbuat kesyirikan kepada Allah dengan jenis kesyirikan akbar. Faqala ta'ala, dan Allah Ta'ala firman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka janganlah kalian berdoa bersamaan dengan doa kepada Allah, janganlah kalian berdoa kepada selain Allah siapapun, ahada. Ya, maka di sini ada kata-kata ahadan dalam bentuk nakirah, fi siyakin nafyi, dalam konteks penafian. Ada kata-kata fala, penafian. Dalam kaidah usul fikih, nakirah fi siyakin nafyi yufidul umum, menghasilkan makna umum. Artinya ahadan di sini siapa saja. Ya, siapa saja tidak boleh dijadikan tujuan doa selain Allah. Ya, baik berdoa kepada orang soleh yang sudah mati, berdoa kepada malaikat, berdoa kepada kuburan, berdoa kepada pohon keramat, berdoa kepada batu keramat, ya, atau yang lainnya nggak boleh. Hanya boleh berdoa kepada Allah semata. Di sini Allah katakan, fala tad'u ma'allahi ahada. Janganlah kalian berdoa kepada selain Allah ma'allah. Walaupun kalian bersamaan dengan itu berdoa kepada Allah juga. Ya, maka yang namanya perbuatan syirik, tidak mesti seseorang itu menyembah kepada selain Allah saja. Ya, misalnya seorang menyembah kepada berhala saja, tidak menyembah Allah, ini nggak mesti syirik seperti ini. Ketika seseorang menyembah kepada berhala, ya, dan bersama dengan itu dia juga menyembah Allah, maka ini juga syirik, sama. Ya, karena Allah katakan, la tad'u ma'allahi. Jangan menyembah kepada ahadan, kepada siapapun, ma'allah, bersamaan juga dengan menyembah Allah. Surat Al-Jin ayat 18. Wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fad'ullaha mukhlishina lahud-din. Maka hendaknya kalian semua berdoa hanya kepada Allah dan mengikhlaskan doa kalian hanya kepada Allah. Ya. Surat Ghafir ayat ke-14. Mukhlishina lahu fid du'a, maksudnya mengikhlaskan kepada Allah dalam berdoa. Ya. Artinya mengikhlaskan, hanya memberikan doa hanya kepada Allah, ikhlas. Ya. Ikhlas artinya mentauhidkan Allah dalam doa. Ya, ikhlas di sini artinya mentauhidkan Allah dalam doa. Ya, maka kita berdoa hanya boleh kepada Allah karena doa adalah ibadah. Hanya boleh diserahkan kepada Allah semata. Wasamad du'a dinan. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menamakan doa sebagai din, sebagai agama. Kama sammahu fil ukhra ibadatan, sebagaimana Allah namakan dalam ayat yang lain doa sebagai ibadah. Idzan fad-du'a'u dinun, oleh karena itu maka doa adalah agama. Wad-du'a'u ibadatun lillahi azza wa jalla, dan doa juga merupakan ibadah kepada Allah azza wa jalla. Wa hadza mimma yadullu ala idhamid du'a'i. Maka ini menunjukkan kepada keagungan doa, ya, menunjukkan agungnya doa. Wa annahu la yajuzu ay yad'uwa ghairallahi subhanahu wa ta'ala. Dan juga menunjukkan, dua ayat di atas menunjukkan tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu huwal qadiru ala kulli syai'in. Dan juga menunjukkan bahwasanya Allah Ta'ala lah satu-satunya yang mampu terhadap segala sesuatu. Mampu melakukan segala sesuatu. Wa huwa alladhi idza da'awtahu fa innahu yaqdiru ala ijabatika.
Dan dialah Allah yang kalau Anda berdoa kepadanya, maka Allah pasti mampu untuk mengijabah doa Anda. Wa yaqdiru ala i'ta'ika ma turidu. Dan Allah mampu untuk memberikan apa yang engkau inginkan, yang Anda inginkan. Amma ghairullahi fa innahu ajizun. Adapun yang selain Allah, baik itu malaikat, baik itu jin, baik itu setan, baik itu nabi, baik itu orang soleh, atau yang lainnya, baik itu berhala atau yang lainnya, maka mereka ajizun, tidak mampu untuk memberikan apa yang Anda inginkan. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah. Ya, katakanlah wahai Nabi, katakanlah kepada orang-orang musyrikin, ud'u, serukanlah alladhina za'amtum min dunillah. Serukanlah para sesembahan yang kalian sembah selain Allah. La yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wal ard. La yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi. Mereka tidak memiliki walaupun sebesar dharrah, sebesar biji sawi di langit dan juga di bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin. Dan mereka juga para sesembahan selain Allah tidak memiliki syirkin, tidak memiliki andil fihima, di langit dan juga di bumi. Wa ma lahum minhum min dhahir. Dan mereka juga sama sekali tidak memiliki dhahir, memiliki bantuan, ya, untuk mengatur langit dan bumi sedikit pun. Ya, perhatikan, dalam ayat ini Allah Ta'ala membantah 3 hal. Pertama, bahwasanya semua sesembahan selain Allah tidak memiliki apapun di langit dan di bumi, semuanya milik Allah. Kemudian mereka tidak memiliki andil, ya, dalam mengatur langit dan bumi dan segala isinya, sama sekali tidak punya andil. Ya, laut kidul, laut kulon, ya, gunung Merapi, gunung apapun, semua itu yang ngatur Allah. Ya, tidak ada Nyi Roro Kidul yang mengatur laut kidul, tidak ada. Tidak ada penunggu gunung Merapi yang mengatur Merapi, tidak ada. Semua yang ngatur Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak punya andil sama sekali. Dan juga mereka tidak punya zahir, tidak punya pertolongan sedikit pun, bantuan sedikit pun untuk mengatur langit dan bumi. Ya, tidak punya andil sedikit pun. Wala tanfa'u syafa'atu indahu illa liman adzina lahu. Dan tidak akan bermanfaat syafaat di sisi Allah kecuali bagi orang-orang yang Allah izinkan untuk memberi syafaat. Surat As-Saba ayat 22 sampai 23. Maka ayat ini menunjukkan orang-orang yang berdoa kepada selain Allah, sesungguhnya mereka berdoa kepada sesuatu yang lemah, yang tidak memiliki apa-apa. Ya, maka mereka telah melakukan hal yang sia-sia. Berdoa kepada selain Allah sia-sia. Selain merupakan kesyirikan juga sia-sia. Dan Allah Ta'ala juga berfirman, "Waman adallu mimman yad'u min dunillahi." Siapa yang lebih sesat daripada orang yang berdoa kepada selain Allah? Man la yastajibu lahu illa yaumil qiyamati. Yang mereka ini, yang dijadikan tujuan doa ini, tidak akan pernah bisa menjawab doa mereka sampai hari kiamat. Wa hum an du'aihim ghafilun. Dan mereka lalai, ya, mereka tidak memiliki perhatian terhadap doa-doa para penyembahnya sama sekali. Surat Al-Ahqaf ayat ke-5. Kemudian Allah Ta'ala katakan, in tad'uuhum la yasma'u du'aakum. Andaikan kalian berdoa kepada para sesembahan kalian tersebut, la yasma'u du'aakum. Mereka enggak bisa dengar doa-doa kalian. Kalian berdoa kepada berhala enggak bisa dengar. Kalian berdoa kepada orang mati enggak bisa dengar. Kalian berdoa kepada pohon keramat enggak bisa dengar. Dalam surat Fatir ayat 14. Li'annahum amwatun aw jamadatun la tasma'ud du'a. Karena mereka adalah makhluk yang sudah mati, atau bahkan mereka jamadat, benda-benda mati yang tidak bisa mendengar doa. Allah katakan, walau sami'u mastajabu. Andaikan mereka bisa dengar, mereka enggak bisa mengabulkan doa. Ya. Ma yaqdiruna 'alal ijabati. Mereka enggak mampu untuk
mengabulkan doa. Li'annahum fuqara'u la yamlikuna syai'a. Karena mereka adalah orang-orang yang fakir, orang yang butuh kepada Allah. Ya, justru mereka itu butuh, bukan mereka bisa memberi. Mereka itu butuh, fuqara. Butuh kepada Allah. La yamlikuna syai'a, mereka tidak memiliki apapun. Allah katakan la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Mereka tidak memiliki apapun walaupun sebesar biji sawi di langit dan di bumi. Fakaifa yad'u ma'allahi subhanahu wa ta'ala. Maka mana mungkin mereka dijadikan tujuan doa bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, fakaifa yud'auna. Maka bagaimana mungkin mereka dijadikan tujuan doa bersama dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bal kaifa yutraku du'a'ullahi wa yusarrifu ad-du'a'a li ghairillahi min haula'il amwati. Bahkan bagaimana mungkin orang-orang ini, orang-orang musyrikin, mereka meninggalkan doa kepada Allah, ya. Kemudian doa-doa mereka dipalingkan kepada selain Allah. Ya. Yang selain Allah ini berupa orang-orang yang sudah mati. Wal ahjari, atau kepada pohon. Wal ahjari, atau kepada batu-batu. Wal ghaibin, atau kepada makhluk-makhluk yang gaib. Aina uqulu bani Adam? Di mana akal mereka? Tad'u unasan la yasma'un. Mereka berdoa kepada orang-orang yang enggak bisa dengar, orang-orang mati. Walau annahum sami'u lam yaqdiru 'alal ijabati. Andaikan mereka bisa mendengar, mereka tidak bisa mengabulkan doa-doa mereka. Li'annahum la yamlikuna syai'a. Karena mereka tidak memiliki apapun. Namun mungkin muncul satu pertanyaan dari antum sekalian, bagaimana hukumnya meminta didoakan oleh orang yang masih hidup? Ya, kalau tadi yang dibahas oleh Syekh di sini adalah minta doa kepada orang yang sudah mati, berdoa kepada orang yang sudah mati. Bagaimana kalau berdoanya kepada orang yang masih hidup? Ya, maka berdoa kepada orang yang masih hidup atau minta didoakan, ya bukan menjadikan dia sebagai tujuan doa. Kalau menjadikan orang yang masih hidup sebagai tujuan doa juga nggak boleh, karena berdoa kepada selain Allah. Adapun kalau minta didoakan, ya misalnya, wahai Ustadz Fulan, tolong doakan saya supaya saya cepat dapat momongan misalnya. Ya, maka seperti ini boleh, ya dengan syarat dia adalah orang yang soleh. Yang kedua, dia masih hidup. Yang ketiga, dia hadir, dia ada di hadapan kita. Ya. Bukan gaib, namun hadir, ada di hadapan kita langsung. Sebagaimana Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis riwayat Muslim kepada Umar bin Khattab. Ya, kata Nabi SAW, ya'ti alaikum Uwais ibnu Amir ma'amda di ahli Yaman. Akan datang kepada kalian nanti di suatu hari seseorang bernama Uwais bin Amir Al-Qarni bersama dengan sekelompok orang dari Yaman. Ya, kemudian di akhir hadis Nabi katakan kepada Umar, fa in istata'ta ay yastaghfira laka faf'al. Kalau engkau bisa, wahai Umar, kalau engkau bisa minta Uwais agar mendoakanmu, ya, memintakan ampunan untukmu, maka lakukanlah. Ya, hadis ini sahih riwayat Muslim. Maka Rasulullah memerintahkan Umar untuk datang kepada Uwais Al-Qarni, kemudian minta didoakan oleh Uwais Al-Qarni, minta didoakan ampunan oleh Uwais Al-Qarni. Ya, maka ini menunjukkan minta didoakan kepada orang lain itu boleh, ya, seperti titip doa ketika ada orang yang mau umroh, mau haji, tolong doakan saya di multazam, ya, tolong doakan saya di depan Ka'bah, karena itu tempat yang mustajab untuk doa. Ini hukumnya boleh, dengan syarat tadi dia orang yang soleh, kemudian yang kedua dia masih hidup dan dia hadir, ada di hadapan kita. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
dakwah semampumu.